teman-teman, sahabat ceriaku. Sudah lama aku tidak buat video dengan background video tempat aku bercerita. Jadi hari ini aku ingin membahas satu hal yang sampai saat ini masih sering terjadi, khususnya di Indonesia. Don't let other living your life, yang artinya jangan biarkan orang lain menjalani kehidupan hidupmu. Orang lain ini akan aku sebut sebagai menteri urusan orang lain, yang mana banyak kita temukan khususnya di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang menobatkan dirinya sebagai menteri urusan orang lain, yang mana pekerjaan sebagai menteri urusan orang lain ini tidak mendapatkan gaji, tetapi selalu bekerja mengurusi urusan orang lain. Itu kelabu tapi agak-agak panas gitu. Nggak jadi ke show, jadi kita jalan-jalan di sini saja. Kadang-kadang seseorang itu menjadi menteri urusan orang lain bukan memiliki niat yang buruk. Itu menurut pandangan aku ya. Tetapi seseorang itu menjadi menteri urusan orang lain atau ngurusin urusan orang lain supaya seseorang itu meneruskan cita-cita yang tidak bisa mereka capai atau yang sudah mereka capai. Contoh, pernyataan-pernyataan yang sering dilemparkan ke aku sehubungan suami aku seorang bule. Sering aku dilempar pernyataan seperti, "Mbak Ima, kok nggak punya anak sih? Kalau Mbak Ima punya anak, pasti anaknya ganteng atau cantik karena suami Mbak Ima bule." Nah, hal ini dikarenakan seseorang yang melemparkan pernyataan itu, merekalah yang ingin memiliki keturunan blasteran. Tetapi berhubung pasangan mereka itu bukan bule atau mereka itu belum menikah, sehingga mereka melempar pernyataan itu kepada orang seperti aku supaya diteruskan, karena minimal kalau itu terjadi mereka tahu seseorang itu memiliki anak blasteran karena mereka yang nyuruh, pasti mereka itu akan ikut bahagia. Kira-kira seperti itu. Tetapi beda orang, beda pandangan. Mungkin hal itu akan membuat mereka bahagia, belum tentu membuat aku bahagia, dan belum tentu bukan yang aku inginkan gitu loh. Jadi makanya aku bilang, jangan biarkan orang lain menjalani kehidupanmu, karena hidupmu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Jadi jangan mau disuruh-suruh orang. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, yang membuatmu bahagia. Hai. Daddy doing hi. Funny Daddy. Nah, kalau pernyataan yang tadi itu mungkin dari seseorang yang memiliki cita-cita itu tetapi tidak tercapai atau belum tercapai. Contoh selanjutnya adalah pertanyaan yang sering juga dilempar kepadaku. Mungkin orang yang melempar pertanyaan ini sudah merasakannya gitu loh, sudah mencapainya, atau mungkin apa yang mereka inginkan. Selalu begitu ya teman-teman, menteri urusan orang lain itu biasanya nyuruh-nyuruh orang begini begitu karena
bisa jadi itu yang dia inginkan atau bisa jadi itu yang sudah mereka dapatkan gitu loh. Jadi contohnya gini, banyak kan orang-orang juga yang sering tanya ke aku, Mbak Ima nggak kesepian ya? Kapan punya anak? Biar nggak kesepian. Nah, menurut aku ini satu pertanyaan tetapi juga satu pernyataan bahwa seseorang tersebut sedang kesepian dan mereka berpikir ketika nanti sudah punya anak maka mereka tidak akan kesepian. Atau satu pernyataan daripada seseorang yang sudah memiliki anak, mungkin sebelum dia punya anak dia itu kesepian, kemudian setelah memiliki anak dia sudah tidak kesepian lagi. Sehingga mereka melemparkan pernyataan ataupun pertanyaan itu kepadaku, berhubung aku belum punya anak. Tapi hey, itu lagi yang akan aku katakan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Mungkin seseorang itu ingin punya anak biar nggak kesepian, atau mungkin seseorang itu kesepian lalu memiliki anak kemudian tidak kesepian. Tetapi aku bukan dua-duanya. Pertama, aku tidak pernah kesepian. Hidupku penuh warna, hidupku sangat bahagia. Dan satu hal lagi teman-teman, kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kalian, bukan datang dari pasangan kalian ataupun dari anak kalian. Kalau kalian tidak bisa membahagiakan diri sendiri dari dalam diri kalian, jangan harap anak atau suami kalian bisa membuat kalian bahagia. Jadi apapun itu selalu datang dari dalam diri sendiri. Bahagiakanlah diri kalian sehingga apapun nanti yang kalian hadapi akan membuat kalian bahagia. Jangan menunggu. Contoh, aku kok kesepian banget. Nah, lakukan sesuatu yang membuat kalian itu tidak kesepian. Pergi jalan-jalan kek, nenangga kek, baca buku kek. Jangan nunggu dan bercita-cita kayak andaikan aku nanti punya anak aku pasti bahagia. Belum tentu. Ya kan? Jadi hiduplah di saat ini, di masa ini. Jangan hidup di angan-angan kalian yang belum tentu itu terjadi. Memiliki cita-cita itu bagus sebagai tujuan hidup. Tetapi itu bukan sesuatu yang harus kalian bayangkan terus gitu loh. Sementara kalian bercita-cita, kalian juga harus melakukan hal yang membuat kalian bahagia. Kalau aku pribadi, kenapa aku gak punya anak? Pandangan aku tuh berbeda. Melihat dunia yang semakin keras seperti ini, aku tidak tega melahirkan seorang anak manusia ke bumi ini. Aku gak tega. Gak tega. Itu aja. Gak tega. Kalau kalian yakin kalian bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kalian nanti, silahkan kalian punya anak. Tetapi di satu sisi janganlah kalian menjadi menteri urusan orang lain. Urusilah urusan kalian sendiri dan berbahagialah dengan hidup kalian. Kalau kalian kurang bahagia, lakukan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Tetapi jangan jadi menteri urusan orang lain. Jangan nyuruh-nyuruh orang melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Oke? So, salam ceria dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah.